Oke, pembahasan kali ini kita bahas punya Kak Azmi dulu terkait mapping. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya tandai. Yang pertama itu kita akan membahas tentang tenses-nya. Yang kedua nanti kita membahas tentang maksudnya atau koheren sama kohesifnya. Logik enggaknya keterkaitan antara penulisan dengan gambar yang sudah disediakan. Di sini yang pertama yang perlu di uh, notice adalah illustrate. Illustrate di sini harusnya menggunakan simple present. Karena apa? Anggap aja Kak Azmi lagi memperkenalkan sesuatu. Walaupun ada tahunnya, nggak masalah karena sekarang konteksnya lagi ngomong. Saya akan mempersembahkan ya, the map itu sedang menceritakan tentang apa pada tahun berapa. Jadi di sini karena mapnya tunggal, di sini harus pakai illustrate. Terus yang kedua adalah di sini punctuation. Ini the most significant transformation which can be seen on the map is the decreasing area of the farmland. Yang diganti gitu kan maksudnya. Nah, ketika menggunakan yang diganti nggak usah koma-komaan. Langsung saja lanjutkan replace by the houses. Other than that, okay, man. Terus saran yang ketiga adalah di sini penggunaan tensesnya. Most of area of the village in Stockport in 1986 is a farmland. Udah jelas di sini ada tahun lampau, jadi tidak boleh menggunakan is. Karena sudah dijelaskan ke tahun ke sini. Now we cannot be found. Maksudnya we cannot be found itu kita tidak bisa menemukan atau kita tidak bisa ditemukan. Iya, sir. Harusnya itu now the farmland cannot be found there. Ya, Nah, lupa dibenerin. oke, berarti nah ini sebenarnya kalau sudah tahu kesalahannya di sini berarti di sini konsentrasinya saja sih yang agak riwah. Jadi misalkan memang tidak diketahui kesalahannya berarti murni kesalahan yang kita ciptakan, tapi kalau kita ketika ditandai, oh iya itu typo, oh iya itu sedikit apa itu nggak tepat pemilihan subjeknya karena mikirnya pengen melanjutkan yang ini. Nah, kayak gitu berarti sebenarnya sudah tahu, cuman miss saja. Terus di sini termasuk itu nggak sampai koma-komaan kayak di sini. Bukan. Terus there are also additional roads built. Maksudnya apa nih? Ada bangunan tambahan atau ada jalan yang dibangun apa gimana? Iya, ada tambahan jalan yang dibangun. Dibangun tidak bisa langsung ketemu titik. Kayu harus membentuk kalimat pasif. Kalau dilangsung kayak gini itu namanya kalimat-kalimat yang sudah mengalami pemendekan atau reducing. Dan di sini itu nggak bisa diartikan di, tapi di sini artinya me tapi simple past. Nah, jadi there are also additional roads. Oh, oke oke oke, sorry sorry. Ini sudah ternyata ada verb di sini ya. Roads built in that area dibangun. Oh ya, ini benar berarti. Ini kurang lebih yang ada R-nya tadi. Oke, ini benar. Aman. Next, beside the huge one house where is surrounded by gardens in. Nah, berarti ini permasalahan tenses ya. Karena sudah jelas in 1986. It's now become nggak ada, jadi langsung become saja, nggak usah pakai is now become. Terus the garden is replaced by the houses. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Garden diganti perumahan gitu aja kan. Sebenarnya ada perluasan rumah atau penambahan beberapa rumah untuk dijadikan retirement home. Jadi tidak hanya diganti saja. Jadi konsekuensi antara penulisan dengan gambar tidak sesuai. Garden awal tahun 86 itu cuma ada 3 rumah dan dipenuhi dengan kebun. Sekarang jadi berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumah yang dikelilingi dengan kebun juga. Hanya sedikit mengalami pemendekan saja. Terus are still same nggak ada. Are still same itu harus ada artikel the-nya. Jadi are still the same. Gitu. Terus di sini ada kata-kata
which has bridge on the north and the main building and the main building of primary school. Primary school ini tidak semerta-merta dia mengalami perluasan juga atau penambahan functional room. Dia juga mengalami penambahan saat ini. Jadi tidak bisa sederhana ini. Ini yang dinamakan uh, koheren sama kohesif. Logik enggaknya penjelasannya. Logik enggaknya itu tergantung dari kesetaraan gambar dan tulisan. Setelah itu tulisan dan arti. Misalnya seperti itu hubungan koheren sama kohesifnya. Itu ya Kak Azmi ya. Saya mau tanya, tapi waktu itu aku pernah, eh, aku lupa sih dapat info ini dari kelas yang mana. Cuma katanya kalau sebuah fakta gitu dijadiinnya simple present. Iya. Yang di sini yang kayak most of the village in Stakeford in 1986 itu seharusnya pakai was kan. Nah itu berarti kira-kira gimana sih yang benar yang mana dan harusnya nanti kayak gimana penjelasannya gitu. Benar, memang kalau menjelaskan itu misalkan di sini present, memang present. Tapi kondisi yang sedang dibawa ini, most area of the village in 1966 kan gitu tuh. Berarti you tidak sedang menceritakan sekarang kan? You sedang menceritakan saat ini kan? Ini kan tahun 86 ini kan? Berarti kalau misalkan walaupun itu fakta, tapi kalau di masa lalu tetap pakainya past tense gitu ya, sir. eh Gini, yang dimaksudkan fakta di masa lalu itu bisa ngasih contoh nggak? Ini yang most of area itu. Gini, semua di masa lalu itu memang ada yang nggak fakta ketika kita ceritakan. Ada nggak kira-kira contohnya nggak fakta tapi ada di masa lalu? Adalah ya contohnya kayak legenda, mitos gitu kan. Mm-mm. Nah itu boleh, itu kan sekedar cerita boleh. Fakta di masa lalu yang nggak ada hubungannya sama sekarang itu juga simple past. Contoh nih misal fakta nih Kak Azmi punya cowok 2 tahun yang lalu, tapi sekarang nggak ada hubungannya sekali lagi. Apakah you mau menceritakan menggunakan present? Saya masih punya apa itu saya maksudnya gimana ya nyeritainnya, kalau lampau pasti penerjemahnya saya dulu punya gitu, saya dulu punya cowok, tapi kalau present sekarang saya punya cowok gitu. Saya punya cowok gitu lah. Ini Kak Azmi mau menceritakan cowoknya dulu pernah punya 2 tahun yang lalu, sekarang Kak Azmi lagi single. Apakah you mau tetap menceritakan menggunakan simple present? Oh, jadi intinya gini bukan ya, sir? Kalau misalkan pakai fakta yang kayak present itu harus dari yang dari dulu sampai sekarang. Kalau misalkan ada tahunnya, tapi kalau misalkan udah ada perubahan berarti pakainya past tense. Sebenarnya gini, kalau past tense itu cenderung ke sesuatu kejadian ataupun apapun, ya bisa jadi sebuah kejadian, bisa jadi sebuah keputusan atau apa tragedi, event kayak gitu, yang pernah terjadi di masa lalu dan berakhir di masa lalu itu juga. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang sekarang, itu udah nggak banyak efeknya. Makanya ketika tadi saya ngomong salah satu contohnya misalkan Kak Azmi dulu pernah punya cowok, ya itu sekedar dulu pernah terjadi dan selesai saat itu juga. Sekarang nggak ada hubungannya. Sekarang sudah berubah kayak gitu. Ya sama seperti mapping ini. Dulu itu pertanian, sekarang jadi perumahan. Walaupun sama-sama faktanya. Nah, Oke, sir, thank you. ada kok beberapa itu ada. Memang sedikit membingungkan. Yang membicarakan tentang fakta itu bisa menggunakan simple present itu adalah fakta yang tidak menjadi rahasia umum. Fakta yang tidak menjadi rahasia umum. Atau bisa jadi udah menjadi rahasia umum. Maksudnya orang-orang udah pada tahu semuanya juga gitu. Contoh itu gini, presiden pertama kita siapa? Soekarno. Nah, itu ketika menggunakan simple past atau simple present.
Is. Nah, itu karena you menunjukkan profesinya atau menunjukkan statusnya. Harusnya was, Sir. Kalau was, you menunjukkan kinerjanya. Agak tricky ya berarti. Kalau you menunjukkan status, ya sampai kapanpun presiden pertama kita itu sampai detik ini yang namanya presiden pertama ya Soekarno. Tapi kalau you fokus menunjukkan dulu pemerintahannya itu dihandle, maksudnya ketika ngomong presiden itu berarti kinerjanya, ya berarti pakai US. Berarti kalau dibikin kalimat mungkin kayak uh, our first president is Mr. Soekarno. Tapi kalau misalkan penggunaan was berarti kayak in 1945 Indonesian president was Soekarno gitu mungkin, Sir. Karena fokusnya sudah beda. Jadi cenderung ke fokus bukan ke profesinya, tapi ke kinerjanya. Jadi biasanya ada pembanding dengan presiden berapa atau sekarang kayak gitu. Jadi itu bisa dua arah kan. Jadi bisa simple present, bisa simple past, tergantung si penulis mau mengarahkan kemana maksudnya. Oh, oke oke. Nah, itu yang dinamakan kenyataan di masa lalu bisa jadi simple present. Tapi kalau sudah kejadian dan selesai di saat itu, kita nggak boleh atau nggak bisa secara arti atau secara fungsi menggunakan simple present. Oke, clear? Yes, Sir. Sebenarnya tenses ini agak ribet secara fungsi karena apa? Kebanyakan guru-guru itu menjelaskannya satu dan itu memang disesuaikan dengan porsi pembelajarnya. Karena biasanya yang masih awam pembelajar itu hanya dikasih satu fungsi. Contoh nih, saya kasih satu contoh lagi ya mungkin agak sedikit melenceng. Saya kasih contoh yaitu present continuous. Present continuous itu kan verb ing ya. Nah, setahu Kak Azmi apa fungsinya? Tahu aku apa, Sir? Kalau secara sudut pandangnya Kak Azmi, fungsinya apa? Continuous itu untuk jelasin apa? Untuk yang lagi dilakukan, Yang sedang dilakukan. Sudah itu saja atau ada yang lain? bisa dipadanin juga sama simple past kayak nunjukin waktu kita, misalnya gimana ya, kayak misalnya waktu ibu datang ke rumah kita lagi ngapain, kayak gitu mungkin kayak. Nah, itu continuous yang bagian past. Ini yang khusus continuous yang bagian present saja, yaitu yang sedang gitu lah ya. Nah, mm, yang itu mungkin ada fungsi lain yang diketahui. Baru kepikiran itu sih, Sir. Ah, itu memang normal-normal sekali ketika belajar pertama kali dikasih tahu satu aja. Padahal fungsinya secara arti itu banyak. Nah, jadi tidak hanya tentang continuous yang sedang dilakukan. Contoh nih misalkan present continuous itu adalah kejadian yang dilakukan pada saat kamu sedang berbicara, misalkan gitu. Loh, terus gimana tuh caranya? Ya, I'm listening to you. Oh, oke lah, bener ya berarti ya. Kita lagi ngobrol. Jadi waktu saya ngobrol, you sempat ngobrol juga dan saya sempat mendengarkan juga. Nah, berarti kan prosesnya terus ya, berjalan ya. Dan itu saat ini juga terjadi. Detik ini juga yang terjadi. Nah, tidak sesimpel itu juga sebenarnya. Tidak akan selalu seperti itu, akan ada kata-kata I'm going to pick you up tomorrow. Lah itu tuh pakai going to itu kan juga present continuous. Fungsinya juga future. Nah, kayak gitu tuh. Sebenarnya ada banyak fungsi yang bisa mewakili sebuah referensi maksud dari si penanya atau penulis. Tapi umumnya dikasih tahu satu. Simple present juga gitu, mayoritas hanya dikasih tahu satu aktivitas saja atau kegiatan yang biasa dilakukan gitu aja. Padahal nanti kalau kita telaah lagi, satu tenses itu bisa jadi lebih dari satu fungsinya. Ada 3 sampai 4 fungsinya. Nah, itu bisa bentrok sama yang lain kalau kita nggak detail maksudnya. Nah, nanti mungkin bisa dicek-cek lagi ya secara fungsi. Kalau menemukan kebingungan bisa share. Mm. Oke. Nah, karena fokus kita kali ini itu pembahasan tentang simple present dan simple past, itulah gunanya di mana tenses itu dibedakan. Ketika penulisan ini udah mulai kita itu mengalami tantangannya di situ. Karena apa digabung? Kalau fokus kita ke 86 otomatis simple past. Kalau fokus kita udah ngomongin yang udah di present, otomatis ya udah menggunakan
present. Tapi permasalahan akan datang lagi ketika membicarakan sesuatu yang dulu pernah ada, sampai sekarang masih ada. Baru menggunakan apa? Present perfect. Harusnya kan gitu. Dulu pernah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Contohnya seperti Kak Azmi belajar IELTS sejak 3 minggu yang lalu. Nah, itu kan kejadian di masa lalu, 3 minggu yang lalu. Dan masih juga dilakukan aktivitasnya sampai sekarang. Nah, itu menggunakan present perfect. Sederhana itu. Tuh, harusnya ada 3. Kalau you mau mengatakan di sini masih ada garden sampai sekarang. Misalkan kayak tadi, ya kan? Contohnya di sini. Lah. Oke, clear ya? Clear, sir. Oke. Itu pembahasan untuk writing yang bagian mapping kali ini. Nah, kalau sudah ada banyak merah-merah yang saya tandai kayak gini, berarti harus lebih banyak belajar lagi. Sederhana saja, kalau ini bisa membuat saya mengurangi titik merah ini, insya Allah ini dapat minimal skor 6,5. Tapi kalau masih banyaknya, masih di antara 5 sampai 6. Itu ya, oke? Oke. Oke, sekarang kita bahas hmm, yang bagian writing part 2. Part 2 ini lebih sederhana karena tidak perlu gambar, jadi lebih bebas, tapi tetap hati-hati karena ada apa? Karena ada ide yang harus dibatasi, ada beberapa kata yang harus dinotis juga. Oke, ini yang mana? Oh, ini. Many cannot buy happiness. Oke, nah, saya copy dulu. Berapa lama pengerjaannya ini? Tadi agak keluar dari 40 menit sih, sir. Kayak Oke, ke 45, 47. hasil latihan itu oke. By the way, teman-teman apa belum mengerjakan kira-kira? Yang Ajeng juga, sir. Tapi kalau yang Aina dia belum on lagi sih. Kenapa? Maksudnya ada kegiatan yang lain? Iya, soalnya kerja. Sambil kerja. Sambil kerja. Berarti kalian ini kerja semua ya? Saya kira Iya. Mm. ya. Di sana kelihatan nggak sekecil ini? Kelihatan sih, tapi ini kalau yang backgroundnya masih yang writing satu. Oh, backgroundnya writing satu. Mm-mm. Belum. Oke, wait second. Sekarang kelihatan? Kelihatan sih. Maksudnya udah di writing part 2 ya? Yang belakangnya putih kosong sih. Iya, benar. Tapi ada tulisannya kan? Biru? Biru ada. Ada. Nah, ini memang 2 paragraf saja. Eh, Iya. 3 paragraf saja. Yang pertama introduction, body 1, body 2 ya. Mm-mm. Bentar, yang conclusion kan, loh, udah ini to achieve ini. Lah conclusionnya mana? Belum. Eh, aku gabung sih, sir. Sebenarnya jadinya cuma 3. Harus benar-benar ini Gabung. ya, kayak 4. Nggak apa-apa sih, yang bagian mana? Kan sebenarnya ini hanya pemisah ide saja. Ini ide 1 yang di sini, ini ide 2, ini ide 3. Terus nanti yang terakhir adalah ide yang fokusnya hanya kesimpulan saja. Berarti Kalau tadi yang badinya digabung jadi paragraf kedua.
Oh, gini ini jadi satu ya. Mm-mm. Di mana pemisahnya? Nah, ini eh Apa-apa? oh, langsung example sih saya. Sampelnya dua. Iya, Oke, coba kita lihat dulu. Ini judulnya apa kemarin? Ada nggak? Tolong judulnya disertakan. Di copy aja gitu, bisa nggak? yang direct and indirect question. Terus pertanyaannya yang nomor 4. Oh, direct indirect question pertanyaannya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 direct indirect questions. Pertanyaannya nomor 2. Would you like to read please? Judulnya apa? Most people agree that money cannot be happiness. Aku nggak tahu sih ini sudah typo atau gimana. Hmm? Cuma aku tulisin aja sir, bentar. Nanti kalau nulis-nulis lagi judulnya disertakan ya. Jadi kayak di atasnya apa gitu. Kalau dari PPT-nya seperti itu sih sir. Aku uh, awalnya agak bingung juga itu cannot be happiness atau cannot buy happiness. Cuma Iya. aku interpretnya by happiness. Oke. Nah, sebenarnya kata kuncinya memang dari judul ini baru nanti bisa ditentukan ini teksnya menuju ke apa. Udah ini aja. Udah. Ya. Kalau sudah berarti kita bisa simpulkan bahwa teks ini harusnya adalah why is happiness difficult to define? Ah, dua paragraf yang akan dibahas ini tentang ini. Why happiness cannot difficult to define, terus how can people achieve happiness? Nah, paragraf kedua ini harusnya kan di sini ada dua paragraf kan, gitu kan, yang dijadikan satu. Yang kedua adalah ini. How can people achieve happiness? Kalau yang most people agree that money cannot be happiness, kebanyakan orang itu setuju bahwa uang itu tidak bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi nggak selamanya uang jadi sumber bahagia, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, why is happiness difficult to define? Kenapa sih bahagia itu susah didefinisikan? Kayak gitu. Nah, ini nanti jelasin di paragraf satu. Definisi itu sebenarnya menurut sudut pandang penulis itu seperti apa? Jadi biar you bisa menunjukkan beberapa sudut pandang. Kebahagiaan itu bisa gini juga, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Tapi tergantung setiap orang mau memprioritaskan yang bagian yang mananya, kan kayak gitu kan. Makanya kenapa happiness ini susah untuk didefinisikan karena setiap orang itu punya prioritas masing-masing ke hal apa yang mereka inginkan. Bisa jadi uang bukan menjadi sumber kebahagiaan jika memang sumber kebahagiaan mereka adalah kebersamaan. Enggak, tapi kalau sumber kebahagiaan mereka itu hidup hedon, ya uang nomor satu. Kan gitu. Jadi kenapa uang nggak selalu bisa? Makanya di sini kenapa kok susah didefinisikan? Nah, itu tugasnya Kak Azmi menjelaskan di sini. Terus yang kedua, paragraf kedua, kenapa people nggak bisa mendapatkan kebahagiaan? Nanti Kak Azmi jelasin lagi. Kebanyakan permasalahan orang-orang tidak merasa berbahagia itu ada berbagai faktor, misalkan seperti itu ya. Terutama nanti you jelaskan, orang yang tidak pernah merasa bahagia di hidupnya biasanya adalah salah memilih prioritas, misalkan seperti itu. Dikira dia itu uang segalanya, tapi dia punya badan yang sehat, dia punya keluarga yang lengkap, dia akan ignore itu. Fokusnya dia akan ke uang. Bisa jadi sebaliknya, ketika orang memfokuskan kepada keluarganya, permasalahan dan keluarganya itu menerima apa adanya dengan kondisi segala apapun yang dia jalani,
mungkin uang tidak akan menjadi permasalahan utama karena yang penting adalah kehadiran. Seperti itu ya. Yang penting adalah cinta dan kebersamaan. Jadi kenapa orang-orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan karena mereka sudah tahu arah tujuan hidupnya. Ketika mereka akan sedikit menyimpang dari apa itu istilahnya dari tujuan mereka, mereka tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Jadi nanti buatin contoh sama seperti orang yang sudah memiliki sepeda akan cenderung iri kepada orang yang memiliki sepeda motor. Kenapa? Karena dia sudah merasa hidupnya sudah bisa naik level dan dia harus naik level lagi sehingga kebahagiaan dia yang harusnya dia alami sekarang atau rasakan sekarang itu jadi hilang hanya karena melihat sudut pandang kebahagiaan orang lain. Belum tentu orang yang naik sepeda motor itu juga sangat berbahagia ketika naik sepeda. Saya yakin dia juga melihat sudut pandang lain. Hmm. Makanya sudut pandang itu bisa didasari dengan rasa syukur dari tujuan yang sudah diinginkan. Seperti itu. Jadi you bisa menjelaskan ilustrasinya seperti itu. Nah, makanya jadi dua paragraf dan itu akan sedikit lebih panjang. Ini kelihatannya dikit ini, paragraf satunya. Kira-kira total berapa ini kalimatnya? Kok kalimat kan? Hmm, bentar. Tadi sih 280-an cuma sempat diedit-edit lagi. Oke. Hmm. Jadi nanti intinya ada di sini nih. Penjelasannya ada di sini, di dua ini. Nggak boleh keluar dari ini. Kalau dua keluar dari ini jadi free writing. Ya menulis, nanti akan ada skor, tetap ada skor. Tapi skor untuk mengganti usaha dan pemikiran di sini. Bukan untuk menjawab task achievement-nya. Task achievement-nya kan apakah sudah menjawab pertanyaannya dengan baik? Nah ya ini nih yang dijabarkan. Let's see ya. 291 kata. 291. Oke, sudah cukup bagus. The praise money categories might be overheard. However, meeting people who really have experience with it is more difficult. Biasanya more ada pembandingnya. Kalau nggak mau pakai pembanding, pakai ilustrasi yang lain. It's a little bit difficult. It's a little bit hard. Karena gitu. Jadi nggak ada more. Biasanya more itu ada pembandingnya. Daripada bertemu dengan siapa gitu. In my opinion, we have to reach a certain level of wealth as we feel miserable. Thus, we can prove it by ourselves that people were right. Money cannot buy happiness. Hmm, Oke, Untuk judulnya udah aman. Happiness is an abstract feeling which is very subjective and personal. Some people say that happiness is when we feel content with ourselves, an achievement, or a condition. Others say that happiness is as simple as when we do not feel other feelings, such as the sadness, anger, anxiety, and even the numbness. It's difficult to define or describe it in words because it is not only depends on the person but also, nah ini permasalahannya sama seperti Kak Jul kemarin, not only ketemu verb, berarti di sini but also juga ketemu verb, bukan ketemu on. Kalau you mau taruh on the external condition, not only-nya di sini. Ya, nah ini lagian is ketemu depends juga nggak bisa. Pilih salah satu. It depends not only on the person but also on the action. Nah, itu masih double on juga. It depend on not only the person but also the external condition. Nah, gitu.
For example, we can get the habit. Oh, ini sudah definisi. Oke. Berarti mulai dari happiness sampai condition ini adalah definisi dari kebahagiaan. Oke, you sudah menjawab ya di sini. Apa itu kebahagiaan? Ini sudah jabarkan kebahagiaan itu bisa jadi gini 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 A B C D dan bisa jadi orang lain itu mengatakan yang sebaliknya gini 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 gini. Oke. Terus itu memang sedikit susah untuk mendeskripsikan dengan kata-kata bahwa tidak hanya tergantung dengan orangnya tapi dengan kondisi eksternalnya. Oke, tapi di sini langsung contoh. Berarti you fokus ke happiness, habis itu ngasih contoh ya kan? Iya, sir. Oh, contohnya dua ya. For example, we can get the happiness easily when we finally get healthy after we get an ear. While the other day, we take it for granted. Ya, ini oke, benar. Ini bisa jadi sebuah kebahagiaan. Another example, some people might feel beyond happy if they have a meal for breakfast, but others are still clueless about what is happiness while stressing it on converting sofa and Alexia's Mason. Ya, ini sudah why is happiness. Jadi definisi dari kebahagiaan itu kenapa susah ditentukan dan you udah ngasih dua contoh. Oke, jadi nggak semua orang itu bahagia ketika sehat ya. Sehat itu sangat-sangat kerasa berharga ketika dia udah sembuh dari suatu penyakit. Nah, itu baru kerasa banget bahagia. Betul. Terus yang di sini makan, sarapan, but others still clueless. But happiness be stressing, itu comforting. Nah, makan ada yang merasa bahagia, tapi yang lain ada yang tidak fokus dengan makan, tapi malah memikirkan hal lain seperti like Sarah Manson. Oke, sudah benar. To achieve happiness, how can people achieve happiness? Berarti di sini tidak bisa disederhanakan menjadi dua ide. Ini memang satu ide. Sini. Ini khusus satu paragraf pertama yang membahas tentang why is happiness difficult to define. Di sini ada jawaban to achieve happiness. Di sini kan harusnya. Nah, let's see first. Penjelasan lebih dalamnya. To achieve happiness, we can start within ourselves with the simple thing in life that we can be grateful for that. Maksudnya ini apa nih? For that do not need ini maksudnya. We cannot be grateful for that do not need to be related to money. Maksudnya kayak um, bisa dari Kita simplest thing di hal-hal di hidup kita yang bisa kita syukurin, dan itu nggak harus selalu berhubungan sama duit gitu sih, sir. itu harus emas lagi nih. For do not need. We can be grateful for something that's not always related itu baru to money all the time. For a start, we can list things that spark excitement in us, such as a hobby, memorable experience, favorite snack. Okay. Nevertheless, even though happiness seems like a thing to be achieved, it is not merely something to be pursued all the time. Because in the end, kenapa double dua? Oh, adverb. Sebenarnya because in the end, happiness is nothing when we feel it all the time. Ya. Oke, di sini juga ada penjelasan, sudah ada contoh. Jadi kesimpulannya adalah you belum buat kesimpulan. Walaupun seperti penjelasannya Kak Azmi tadi, you sudah coba campur. Secara penulisan, di sini ini yang pertama adalah introduction, di sini adalah definisi dari why is happiness difficult to define. Yang kedua adalah how can people achieve happiness. Dia sudah berikan informasi, ilustrasi bahwa setiap orang itu bisa berbahagia tanpa harus adanya uang. Oke, oke. Nah, tinggal satu yang belum, yaitu conclusion. Itu ya. Oke, sir. Oke, nah ketika you menuliskan conclusion tapi kondisinya udah hampir 200 ini gimana?
You harus bisa menyederhanakan penjelasan, kasih contoh. Contohnya satu aja, kalau dua terlalu banyak, karena kita harus bagi porsi juga kan, bagi porsi untuk yang lain juga, jadi satu saja. Oke, clear? Aku tapi mau tanya kira-kira kalau misalkan antara gabungan yang rating 1 dan rating 2 ini kayak di scoring gitu, kira-kira dapatnya baru berapa atau bisa berapa? Ini prediksi pribadi loh ya, saya nggak tahu lebih tepatnya. Kalau dilihat dari kesalahan-kesalahannya dan juga lagi pengalaman menulisnya, ini range-nya masih 5,5 sampai 6. Karena yang pertama tadi banyak salahnya, yang kedua you kehilangan fokus untuk tidak menuliskan conclusion. Secara penjelasan sudah baik ini, sudah aman, pemilihan grammarnya juga sudah lumayan baik, untuk pemula lumayan baik, jadi tinggal miss-nya yang ini di sini. Nggak ada conclusion. Oke. Oke, sure. Thank you. Tadi sedikit saya sudah sempat saya sedikit salah paham tadi tentang maksudnya si Kak Jul tadi ini ya. Ini yang direkam ini pembahasannya Kak Azmi atau pembahasannya Kak Jul nanti? Pembahasan yang ini mungkin, sir. Mungkin itu ya. Oke ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Kak Azmi tentang ini penulisan. Em, belum sih, cuma kemarin kan ada beberapa yang direcord juga ya sir kelasnya, tapi aku sama yang lain gak nemu link atau dokumennya di Telegram. Apakah bisa Oh, dikirimkan Google Drive atau bentar. Yang video? recording yang apa ini? Yang reading, apa yang listening, atau yang writing? Writingnya cuma satu ya, introduction saja. Oh, oke. Bisa sih yang introduction. Oh, loh, bukannya sudah saya tag di itu di. Oh iya sih belum sih dia ya. Kemarin itu tak send private ke siapa namanya Kak Jul. Kita Oh, kirim di. yang Kak Jul, kalau yang Jul kayaknya yang reading, sir. Oh ya reading. Oke oke oke. Nanti saya send private saja ya. Oke. Karena itu kan saya lagi baru buat apa namanya channel buat kayak gini nih, pengajaran-pengajaran yang semisal teman-teman bingung, nah saya upload di situ nanti bisa dilihat-lihat. Udah Oh, nanti saya kirim tadi saja untuk linknya ya. oke, sir. Atau mungkin you bisa tanya langsung mau link apa aja. Atau kalau semuanya nanti yang sudah pernah kita rekam kan nggak semua kelas direkamnya kan, Mm-mm. ada beberapa aja ya. Dan nanti kebetulan kita pelajari bareng itu nanti saya kirimkan karena di situ campur dengan kelas lain yang ada tutorialnya juga. Jadi kelas tutorial lain juga saya upload di situ pembelajarannya. Oke, Oh, oke. itu saja dari Kazmi. Ada pertanyaan terkait speaking minggu depan? Ada. Eh, itu berarti akan nggak ada PR ya, sir? Kayak full on di jam 6 sampai jam 7 itu? Atau gimana? Nggak ada PR karena memang nanti kita fokusnya beberapa part kan di situ ada 3 part ya atau 3 sesi, jadi langsung latihan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu saya usahakan hari Senin sama Selasanya udah masuk ke sesi part 3. Jadi untuk mengetahui teori dan langsung praktek. Karena secara teori ya sederhana saja. Kalau kalau siapa ini namanya writing sama speaking itu teorinya sebenarnya sederhana banget. Yang susah adalah prakteknya. Jadi perlu banyak praktek. Dan seperti ini juga sebenarnya writing itu diambil dalam waktu 1 minggu untuk part 1 part 2 itu agak susah karena you harus beberapa kali nyoba writing dulu. Terus nyoba minimal 3 kali kan gitu. Makanya saya sering-sering kasih PR atau kasih list. Nah, tergantung waktu ya, waktunya kalian. Kalau kalian bisa memaksimalkan, bisa latihan. Hanya untuk menemukan titik-titik kesalahan kalian. Jadi ketika kalian sudah menemukan titik itu, kalian tahu kalau mau melakukan itu lagi, pasti akan berpikir 2 kali lagi. Kalau baru sekali kayak gitu, pastilah otomatis memang di mana-mana yang umumnya, yang normalnya memang harus buat kesalahan dulu.
buat kesalahan dulu agar tahu. Kalau langsung benar malah lebih berbahaya karena nggak tahu salahnya. Itu ya Kak Azmi ya. Oke, Sir. Mungkin itu saja. Ada tambahan lagi? Oh, udah cukup. Cukup ya. Oke. Seperti ini saja dulu. Nanti buat pembahasannya teman-teman yang mungkin bisa dikirim di grup yang belum sempat kirim atau belum sempat hadir di kelas ini bisa kirim di grup. Nanti saya akan coba tandai beberapa tanda-tanda. Silahkan dipelajari dulu. Jika memang mentok nggak tahu ini harus diganti apa, baru nanti kita bahas. Tapi kalau sudah ditandai tapi tahu konteksnya, berarti kita aman. Itu aja ya, Kak Azmi. Thank you, Sir. Untuk hari ini kita lanjut next meeting. Insya Allah next week kita bahas untuk speaking sectionnya. So thank you for joining today. Have a great day and have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sir.